Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmadani dengan NIM 856558391. Di sini saya mengerjakan tugas 3 filsafat ilmu. Pertama-tama saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Ada 3 pilar utama yang saling menopang dalam membentuk karakter dan potensi anak. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Pondasi utama keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak. Disinilah nilai-nilai dasar, etika, moral, dan kebiasaan baik mulai ditanamkan. Contohnya, belajar sopan santun, berbagi, tanggung jawab kecil di rumah, hingga bagaimana mengelola emosi. Peran orang tua punya peran sentral dalam memberikan kasih sayang, bimbingan, dan teladan. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Pengembangan akademik dan sosial. Sekolah adalah tempat anak belajar ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat, dan bersosialisasi dengan teman sebaya serta guru. Contohnya, pelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, belajar bekerja sama dalam kelompok, dan mengembangkan keterampilan. Peran guru dan lingkungan sekolah menyediakan fasilitas serta bimbingan terstruktur untuk mengembangkan potensi anak. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Pembelajaran nyata dan adaptasi. Masyarakat adalah lingkungan belajar yang lebih luas. Anak akan berinteraksi dengan beragam individu, norma sosial, dan tantangan di dunia nyata. Contohnya, ikut kegiatan di lingkungan, belajar gotong royong, memahami yang didapat di sekolah dan di rumah. Peran lingkungan sekitar, tokoh masyarakat, dan kegiatan komunitas memberikan pengalaman dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Ketiganya saling melengkapi dan memperkuat. Kalau salah satu pilar rapuh, bisa jadi tumbuh kembang anak kurang optimal. Anak butuh dukungan penuh dari keluarga, bimbingan dari sekolah, dan pengalaman nyata dari masyarakat untuk jadi pribadi yang utuh dan siap menghadapi masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan nasional Indonesia. Pada 1902, ia mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta dengan tujuan memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan status sosial di masa penjajahan. Pendidikan hanya terbatas untuk kalangan tertentu. Ki Hajar memperjuangkan hak belajar bagi pribumi agar bangsa Indonesia memiliki pengetahuan, karakter, kesadaran, dan kebangsaan. Filosofinya terkenal ing ngarso sung tuludo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Artinya, pemimpin harus memberi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Di era digital, ketiga prinsip ini tetap penting. Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan etika bermedia sosial. Sementara di ruang daring, mereka tetap perlu membangun semangat belajar dan kreativitas siswa. Namun, tantangannya besar seperti sering tersebarnya berita hoaks, cyberbullying, kesenjangan akses internet, dan pembelajaran daring yang masih berorientasi tugas. Contohnya, banyak kecurangan dalam ujian daring menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum seimbang dengan penguasaan teknologi. Sebaliknya, guru yang aktif di YouTube dan Instagram edukasi menunjukkan bentuk ing ngarso sung tuludo di era digital. Yang keempat,
Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena menekankan keteladanan, motivasi, dan dukungan kepada siswa. Prinsip tersebut dapat membantu menjawab tantangan pendidikan nasional seperti krisis karakter, rendahnya literasi digital, dan perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi. Kesimpulan, pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.